Selamat berjumpa kembali rekan-rekan mahasiswa. Kita bertemu lagi pada mata kuliah Keuangan Negara di sesi yang ke-7 sebelum UTS kali ini. Pada sesi ke-7 ini nanti kita akan membahas mengenai pengelolaan keuangan negara atau pengelolaan APBN. Karena materi yang cukup banyak dan panjang, maka materi ini saya bagi dua. Untuk sesi saat ini adalah bagian pertama dan berikutnya nanti adalah sesi kedua atau bagian kedua. Baik, kita mulai dengan pembahasan kita mengenai pengelolaan keuangan negara. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu mengenai APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka kita akan membahas kali ini mengenai pengelolaannya. APBN merupakan alat utama pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya dan sekaligus alat pemerintah untuk mengelola perekonomian negara. Sebagai alat pemerintah, APBN bukan hanya menyangkut keputusan ekonomi, namun juga menyangkut keputusan politik. Dalam konteks ini, DPR dengan hak legislasinya, penganggaran, dan pengawasan yang dimiliki perlu lebih berperan dalam mengawal APBN sehingga APBN benar-benar dapat secara efektif menjadi instrumen untuk mensejahterakan rakyat dan mengelola perekonomian negara dengan baik. Dalam rangka mewujudkan good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, sejak beberapa tahun yang lalu telah diintrodusir reformasi manajemen keuangan pemerintah. Reformasi tersebut mendapatkan landasan hukum yang kuat dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pada sesi kuliah ini akan menguraikan sistem dan proses pengelolaan APBN dalam kerangka manajemen keuangan negara. Selain diuraikan pokok-pokok manajemen keuangan negara serta proses APBN yang sudah kita bahas di sesi kita sebelumnya, diuraikan pula peranan DPR dalam pengelolaan anggaran negara melalui fungsi-fungsi yang dimilikinya, yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Landasan pengelolaan keuangan negara adalah Pasal 23C Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Ketiga yang berbunyi, hal-hal lain mengenai keuangan negara ditetapkan melalui undang-undang. Berangkat dari landasan konstitusional itulah berbagai upaya dilakukan untuk dapat menghadirkan undang-undang keuangan negara. Hingga tahun 2003 yang lalu, sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 diundangkan, aturan yang berlaku untuk pengelolaan keuangan negara masih menggunakan peraturan peninggalan pemerintahan kolonial Belanda seperti Indische Compatibeliteit yang lebih dikenal dengan nama ICW Stamblad tahun 1925 nomor 488 yang ditetapkan pertama kali pada tahun 1864 dan mulai berlaku tahun 1867. Selain ICW, ada juga Indische Beheerdienstwet atau IBW Stamblad tahun 1927 nomor 419, Junto Stamblad 1936 nomor 445, dan Reglement voor het Administratief Beheer atau RAB
Stamblat 1933 nomor 381. Sementara itu untuk pelaksanaan pemeriksaan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara digunakan instruksi en verder Bapelingen Vold Agreements Rekenkamer atau IR Stamblat tahun 1933 nomor 320. Jadi sebelum tahun 2003 ini kita masih menggunakan landasan konstitusi Belanda yang sudah lebih dari 1 abad lamanya ya. Kemudian landasan pengelolaan keuangan negara, peraturan-peraturan seperti ICW, IAR, IBW, dan RAB sengaja diciptakan dan dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai penguasa yang menjajah Indonesia saat itu dengan pendekatan untuk menjaga kepentingan negara Belanda atas Indonesia. Paradigma negeri jajahan itulah yang sangat kental mewarnai peraturan-peraturan itu. Ketika diterapkan kepada sebuah negara yang berdaulat dan merdeka seperti Indonesia saat ini, peraturan-peraturan itu sudah tidak lagi relevan dan tidak layak dijadikan pedoman pengelolaan keuangan negara. Mengubah seluruh peraturan di atas dengan peraturan yang bersemangat independen dan menjunjung tinggi kedaulatan sebuah negara yang merdeka dan berdaulat tentunya harus dilakukan. Tetapi upaya yang sangat panjang itu harus dapat mencapai hasil atau baru dapat mencapai hasil pada tahun 2003, yaitu 58 tahun setelah masa kemerdekaan. Cukup lama ya. Selain itu, muatan yang terdapat di dalam aturan-aturan kolonial itu sudah out of date dan tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini. Apalagi tingkat kompleksitas permasalahan saat ini jauh lebih tinggi dari masa lalu. Oleh karena itu, walaupun masih berlaku sebagai sebuah aturan perundang-undangan, tetapi secara material sudah tidak dapat dilaksanakan. Kekosongan perundang-undangan ini membuat lemahnya sistem pengelolaan keuangan negara. Selama ini, kekosongan itu hanya dilengkapi dengan keputusan Presiden yang terakhir diantaranya diatur oleh Kepres nomor 42 tahun 2000 tentang pedoman pelaksanaan APBN dan Kepres 80 tahun 2003 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Sebagaimana kita ketahui bahwa keputusan Presiden di dalam tata hukum tidak berlaku mengikat sebagaimana sebuah undang-undang. Artinya itu adalah sebuah kelemahan dalam pengelolaan keuangan negara. Dari kelemahan tata hukum itulah kemudian menjadi salah satu penyebab banyaknya praktek penyimpangan dan KKN di dalam pengelolaan keuangan negara selama ini. Puncaknya dengan terjadi krisis moneter pertengahan tahun 1997 yang telah memporak-porandakan tatanan ekonomi yang telah dibangun dengan susah payah oleh pemerintah era Orde Baru, ditandai dengan anjloknya rupiah hingga menembus level Rp17.000 per $1 Amerika. Krisis berlanjut hingga menjadi krisis multidimensional yang kemudian melahirkan era reformasi. Era reformasi inilah yang memberikan momentum terciptanya tata aturan baru dalam pengelolaan keuangan negara. Paket Undang-Undang Keuangan Negara tersebut yang terdiri dari 2 undang-undang yang sudah diundangkan, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta 1 RUU, yaitu RUU Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara yang masih dibahas di DPR.
merumuskan 4 prinsip-prinsip dasar pengelolaan keuangan negara. 4 prinsip dasar tersebut adalah: 1. Akuntabilitas berdasarkan hasil atau kinerja. Yang kedua, keterbukaan dalam setiap transaksi pemerintah. Yang ketiga, pemberdayaan manajer profesional. Dan yang keempat, adanya lembaga pemeriksa eksternal yang kuat, profesional, dan mandiri, serta dihindarinya duplikasi dalam pelaksanaan pemeriksaan. Ya, itu yang dicantumkan di dalam RUU untuk pemeriksaan keuangan. Perubahan mendasar yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yaitu: A. Tentang pengertian dan ruang lingkup dari keuangan negara. B. Asas-asas umum pengelolaan keuangan negara. C. Kedudukan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara. D. Pendelegasian kekuasaan Presiden kepada Menteri Keuangan dan menteri atau pimpinan lembaga. E. Susunan APBN dan APBD. F. Ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan APBN dan APBD. G. Pengaturan hubungan keuangan antar pemerintah pusat dengan bank sentral, pemerintahan daerah, dan pemerintahan atau lembaga asing. H. Pengaturan hubungan keuangan antara pemerintah dengan perusahaan daerah dan perusahaan swasta. I. Badan Pengelolaan Dana Masyarakat. Dan C. Penetapan bentuk dan batas waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan APBD. K. Penggunaan Medium Term Expenditure Framework atau MTEF sebagai pengganti Propenas dan Repeta. Ya. Propenas itu program pembangunan nasional dan Repeta adalah rencana pembangunan terpadu atau rencana pembangunan 5 tahun. Kemudian, sedangkan perubahan mendasar dalam pengelolaan perbendaharaan negara yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, yaitu yang pertama, penerapan anggaran berbasis kinerja. Yang kedua, pemberlakuan pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja negara berbasis accrual. Accrual ini adalah nilai perkiraan, ya. Lawannya accrual atau satu sisi yang lain adalah dengan cash basis. Jadi kalau cash basis adalah pencatatan berdasarkan kas yang real keluar, sedangkan accrual basis ini adalah pencatatan berdasarkan perkiraan anggaran. Yang ketiga, munculnya jabatan fungsional perbendaharaan negara. Keempat, pemberian jasa giro atau bunga atas dana pemerintah yang disimpan pada bank sentral. Jadi dulu uang pemerintah yang tersimpan di BI itu tidak mendapatkan jasa giro atau bunga. Tapi dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, maka ini ada perubahan, uang negara yang tersimpan di bank sentral mendapatkan jasa giro atau bunga. Yang kelima, sertifikat Bank Indonesia yang selama ini menjadi instrumen moneter akan digantikan oleh surat utang negara atau SUN. Ya. Jadi dulu sifatnya adalah seperti sertifikat Bank Indonesia ini mirip dengan deposito, ya. Nah, kalau sekarang diganti menjadi surat utang negara. Perbedaannya seperti apa? Nanti kita bahas pada sesi yang lain. Perumusan keuangan negara menggunakan beberapa pendekatan, yaitu
pendekatan dari sisi objek atau objek anggaran, kemudian pendekatan dari sisi subjek atau subjek anggaran, pendekatan dari sisi proses, dan keempat adalah pendekatan dari sisi tujuan penggunaan anggaran. Dari sisi objek keuangan negara akan meliputi seluruh hal dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, di dalamnya termasuk berbagai kebijakan dan kegiatan yang terselenggara dalam bidang fiskal, moneter, dan atau pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Selain itu, segala sesuatu dapat berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Ini bahasanya memang bahasa hukum anggaran ya. Dari sisi subjek, keuangan negara meliputi negara dan atau pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara atau daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Jadi subjeknya ini adalah pelaku-pelaku anggaran. Keuangan negara dari sisi proses mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek di atas, mulai dari proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Terakhir, kemudian keuangan negara juga meliputi seluruh kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan atau penguasaan objek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintah negara. Pendekatan terakhir ini dilihat dari sisi tujuannya. Jadi ini adalah pendekatan tentang anggaran belanja negara. Selanjutnya, dengan pendekatan sebagaimana diuraikan di atas, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 merumuskan sebagai berikut. Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Ini tercantum di dalam pasal 1 huruf 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Ruang lingkup keuangan negara sesuai dengan pengertian tersebut diuraikan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 2003 meliputi yang pertama atau A, hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman. B, kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga. C, penerimaan negara. D, pengeluaran negara. E, penerimaan daerah. F, pengeluaran daerah. G, kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara atau daerah. H, kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan atau kepentingan umum. Dan I, kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Nah, kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas ini adalah biasanya fasilitas-fasilitas oleh pejabat negara.
Bidang pengelolaan keuangan negara yang demikian luas secara ringkas dapat dikelompokkan dalam subbidang pengelolaan, yaitu bidang fiskal, subbidang pengelolaan moneter, dan subbidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas mengenai subbidang pengelolaan fiskal. Nah, di dalam subbidang pengelolaan fiskal ini meliputi 6 fungsi, yaitu yang pertama, fungsi pengelolaan kebijakan ekonomi makro dan fiskal. Fungsi pengelolaan kebijakan ekonomi makro dan fiskal ini meliputi penyusunan nota keuangan dan RAPBN, serta perkembangan dan perubahannya, analisis kebijakan, evaluasi dan perkiraan perkembangan ekonomi makro, pendapatan negara, belanja negara, pembiayaan, analisis kebijakan, evaluasi dan perkiraan perkembangan fiskal dalam rangka kerjasama internasional dan regional, penyusunan rencana pendapatan negara, hibah, belanja negara dan pembiayaan jangka menengah, penyusunan statistik, penelitian dan rekomendasi kebijakan di bidang fiskal, keuangan, dan ekonomi. Ini cukup panjang ini, fungsi pengelolaan kebijakan ekonomi makro dan fiskal, karena memang cakupannya sangat luas. Yang kedua, fungsi penganggaran. Fungsi ini meliputi penyiapan, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan, serta perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, prosedur, dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang APBN. Yang ketiga atau C adalah fungsi administrasi perpajakan. D, fungsi administrasi kepabeanan. Saya kira teman-teman sudah bisa membedakan mana yang pajak, mana yang pabean, ya, kepabeanan. Di sesi sebelumnya kita sudah bahas itu. Kemudian yang E atau kelima adalah fungsi perbendaharaan. Meliputi perumusan kebijakan, standar, sistem, dan prosedur di bidang pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara, pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah, serta akuntansi pemerintah pusat dan daerah, pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara, pengeluaran kas negara, dan perencanaan penerimaan dan pengeluaran, pengelolaan utang dalam negeri dan luar negeri, pengelolaan piutang, pengelolaan barang milik atau kekayaan negara, yaitu BM atau KN, kemudian menyelenggarakan akuntansi, pelaporan keuangan, dan sistem informasi manajemen keuangan pemerintah. Ini dilaksanakan untuk fungsi perbendaharaan. Instansinya di bawah Menteri Keuangan, yang namanya biasanya di daerah itu ada namanya Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara. Kemudian yang F adalah fungsi pengawasan keuangan. Sementara itu, bidang moneter meliputi sistem pembayaran, sistem lalu lintas devisa, dan sistem nilai tukar. Adapun bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan meliputi pengelolaan perusahaan negara atau daerah. Ya, tadi kita membahas mengenai cakupannya. Kemudian kita bicara juga asas-asas pengelolaan keuangan negara. Kalau di sesi berikutnya ada asas-asas perencanaan APBN. Ini asas-asas pengelolaannya. Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai penjabaran aturan pokok yang telah ditetapkan dalam UUD 45 tersebut, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 menjabarkan ke dalam asas-asas umum yang telah lama dikenal dalam pengelolaan kekayaan negara,
seperti asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialitas, maupun asas-asas baru sebagai pencerminan best practice atau penerapan kaidah-kaidah yang baik dalam pengelolaan keuangan negara. Antara lain, akuntabilitas berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, dan pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. Ini adalah cakupan-cakupan yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 sebagai penjabaran dari maksud Undang-Undang Dasar 1945 tentang hal keuangan negara. Dalam membicarakan keuangan negara ini memang kita mau tidak mau harus berhubungan dengan undang-undang karena dasar pelaksanaannya adalah undang-undang. Kemudian kekuasaan atas keuangan negara. Presiden selaku pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Ini termaktub dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Pada dasarnya, Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Sebagian kekuasaan itu diserahkan kepada Menteri Keuangan yang kemudian berperan sebagai pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan negara, dalam kekayaan negara yang dipisahkan. Sebagian kekuasaan lainnya diberikan kepada menteri atau pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran atau pengguna barang lembaga atau kementerian yang dipimpinnya. Jadi masing-masing kementerian ini pasti punya anggaran masing-masing. Jika Presiden memiliki fungsi sebagai Chief Executive Officer atau CEO, maka Menteri Keuangan berperan dan berfungsi sebagai Chief Financial Officer atau CFO. Sedangkan Menteri atau pimpinan lembaga berperan sebagai Chief Operating Officer atau COOS. Hubungan tersebut tergambar seperti pada gambar 1 di bawah ini. Kita lihat dalam gambar 1 adalah delegasi wewenang kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara. Di situ Presiden sebagai kepala pemerintahan berlaku sebagai CEO. Kalau di perusahaan ya namanya CEO itu pemilik kekuasaan tertinggi ya. Pemilik kekuasaan tertinggi. Kemudian untuk menteri teknis, ya menteri teknis itu adalah menteri-menteri di kementerian-kementerian selain Kementerian Keuangan. Itu disebut dengan menteri teknis. Berlaku sebagai COO atau Chief Operating Officer. Sedangkan Menteri Keuangan ini khusus menangani ataupun diberi kekuasaan oleh Presiden sebagai CFO atau Chief Financial Officer yang bertanggung jawab terhadap kondisi keuangan negara secara penuh. Kemudian pemisahan fungsi seperti di atas, di gambar atas tadi ya, dimaksudkan untuk membuat kejelasan dan kepastian dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab. Sebelumnya, fungsi-fungsi tersebut belum terbagi secara tegas, sehingga seringkali terjadi tumpang tindih antar lembaga. Pemisahan ini juga dilakukan untuk menegaskan terlaksananya mekanisme check and balance. Selain itu, dengan fokusnya fungsi masing-masing kementerian atau lembaga diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme di dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah. Jadi sebelum tahun 2003 itu semuanya masih tumpang tindih ya, masih belum diatur pemisahan secara jelas. Sehingga kalau teman-teman
mungkin belum lahir ya, dulu zaman Orde Baru itu yang namanya keuangan negara ya semrawut, nggak jelas, sehingga memunculkan adanya peluang-peluang untuk korupsi, untuk melakukan kerjasama atau KKN ya, korupsi, nepotisme, dan sebagainya. Menteri Keuangan dengan penegasan fungsi sebagai CEO akan memiliki fungsi-fungsi antara lain adalah yang pertama, pengelolaan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ini terkait dengan pendapatan pajak. Penganggaran, artinya Menteri Keuangan sebagai penyusun anggaran yang akan diajukan ke DPR untuk disahkan sebagai APBN. Kemudian fungsi yang ketiga adalah administrasi perpajakan. Administrasi perpajakan di sini terkait juga dengan penetapan tarif pajak, kemudian penagihan, dan juga memberikan sanksi-sanksi pajak. Di dalam perguruan tinggi kita ada prodi namanya manajemen dan kebijakan pajak. Ini termasuk ke dalam fungsi administrasi perpajakan ini. Kemudian yang keempat adalah administrasi kepabeanan. Ya, kepabeanan ini terkait dengan bea dan cukai. Kemudian perbendaharaan atau treasury, dan yang keenam adalah pengawasan keuangan. Seperti halnya pemerintah pusat, pengelolaan keuangan daerah juga menggunakan pendekatan pembagian fungsi yang tidak berbeda. Gubernur atau bupati atau wali kota akan memiliki fungsi sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah atau CEO. Dinas-dinas sebagai COO dan pengelola keuangan daerah atau bendahara daerah sebagai CFO. Itu yang bisa kita bahas untuk sesi saat ini. Karena panjang, maka kita bagi menjadi dua bagian. Bagian pertama tadi sudah sampai kepada pembagian fungsi keuangan negara. Nanti di sesi berikutnya kita akan membahas yang lain lagi. Teman-teman, saya kira itu yang kita bahas pada sesi ke-7 ini sebelum UTS. Nanti minggu depan kita UTS, soalnya akan saya sampaikan di grup WhatsApp. Saya kira demikian pembahasan kita. Jangan lupa komentar sebagai bukti kehadiran kuliah, subscribe bagi yang belum subscribe channel ini, kemudian like dan share kepada semua orang. Siapa tahu apa yang kita bahas dalam sesi ini bisa bermanfaat bagi orang banyak. Saya kira demikian dari saya. Terima kasih. Sampai bertemu lagi pada kuliah-kuliah berikutnya.